Saya Ayustaning Warno dan ini adalah Introduction to Data Science, Big Data, dan Open Data. Disarikan dari kurs milik IBM tahun 2020. Data Science merupakan proses, bukan suatu kejadian. Merupakan proses menggunakan data untuk mengerti berbagai macam hal, hingga untuk mempelajari dunia. Dengan memiliki model atau hipotesis suatu masalah dan mencoba melakukan validasi hipotesis atau model tersebut dengan data yang diperoleh. Untuk membuka wawasan dan tren yang tersembunyi di belakang data, menerjemahkan data menjadi cerita, sehingga cerita tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan. Wawasan tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis perusahaan atau institusi. Juga dapat digunakan untuk melakukan pengambilan data dari berbagai macam bentuk, apakah terstruktur atau tidak terstruktur. Sekarang ini data science itu relevan karena data tersedia sangat banyak. Sebelumnya kita khawatir kurangnya data. Sekarang malah disebut dengan kebanjiran data. Sebelumnya kita tidak punya algoritma, sekarang ada. Sebelumnya software itu mahal, sekarang bahkan open source dan juga gratis. Bila kamu punya data, memiliki keingintahuan, bekerja dengan data, melakukan pengolahan data, melakukan eksplorasi data, analisis data, mencoba menjawab dari kegiatan tersebut adalah data science. Siapa sebenarnya yang dapat menjadi data scientist? Jenis ini baru ada sejak 2009 atau 2011. Sebelum itu hanya disebut dengan statistik. Sebenarnya semua orang dapat menjadi data scientist dengan berbagai macam latar belakang dari statistik, matematik, ilmu komputer, bisnis, ekonomi, dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah keingintahuan. Selain sifat keingintahuan itu ada berbagai macam sifat-sifat yang lain. Antara lain sangat argumentatif dan juga pandai menilai atau judgmental. Ingin tahu itu sangat harus. Jika tidak ingin tahu maka tidak akan tahu akan diapakan data tersebut. Pandai menilai. Jika Anda tidak memiliki praduga tentang berbagai hal, maka kamu tidak tahu perlu mulai dari mana. Dan argumentatif. Karena apabila bisa berargumen, maka Anda dapat membahas suatu masalah, paling tidak memulainya dari suatu titik tertentu. Kemudian Anda mempelajari data tersebut, memodifikasi asumsi, hipotesis, dan data Anda yang akan membantu Anda belajar. Anda dapat mulai dari titik yang salah. Anda bisa menyebut, kupikir, aku percaya, tapi setelah melakukan analisis ini, Anda dapat berkata, saya tahu ini, sehingga memungkinkan suatu proses belajar. Hal terakhir yang juga dibutuhkan sebagai seorang data scientist adalah kemampuan untuk menyampaikan cerita. Bila tidak diceritakan dengan baik, maka temuan Anda akan tetap tersembunyi, terkubur, dan tidak ada yang tahu. Bagaimana Anda bisa dikenal sebagai ahli sangat tergantung pada kemampuan menceritakan cerita ini. Sebelumnya Anda cukup memiliki hasil analisis tabel, sekarang Anda harus mampu menceritakannya. Contoh masalah yang terkait dengan data science, di sini ada suatu universitas yang mau memprediksi kejadian terjadinya pertumbuhan alga besar-besaran atau yang disebut dengan algae bloom. Alga ini dapat menyebabkan
racun pada air dan menjadi masalah terhadap perusahaan air. Hal ini tidak dapat diprediksi dengan latar belakang teknik kimia yang dimiliki universitas tersebut. Nah, solusi yang disarankan oleh data scientist yaitu menggunakan apa yang disebut dengan artificial neural network atau jaringan syaraf buatan yang dapat digunakan untuk memprediksi kapan pertumbuhan tersebut terjadi, sehingga perusahaan air dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik. Masalah lainnya di kota Toronto, Kanada, transportasi umum dikelola oleh Toronto Transit Commission atau TTC. Pada suatu waktu mereka menghubungi data scientist dan berkata, "We have a problem. We have complaints data and we would like to analyze it. And we need your help." They added, "A few." "How much?" "Maybe $500,000." Nah, solusi yang ditawarkan di sini data scientist mendapatkan data tersebut, kemudian menganalisisnya. Data TTC tersebut ternyata dipelihara dengan baik. Ada yang berbentuk tabel, dan juga ada yang tidak terstruktur. Data analis tidak dapat menemukan apa pemicu komplain pada suatu hari yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari yang lain. Hingga data scientist tersebut berpikir bahwa, what if there's a relationship between extreme weather and the type of complaints TTC receives? Untuk itu, data scientist mengunjungi web BMKG Kanada untuk mendapatkan data hujan, kelembapan, angin, dan sebagainya. Data scientist menemukan bahwa 10 hari komplain terbanyak adalah saat cuaca buruk. Disimpulkan bahwa cuaca menyebabkan komplain tersebut, termasuk hujan mendadak, suhu turun yang terlalu banyak salju, hingga terlalu berangin. Hal yang lain adalah data science in the business. Jadi apa sih pentingnya data science ini dalam suatu bisnis? Karena bisnis ini adalah yang menguntungkan karena ujung-ujungnya adalah duit. Di bisnis, bila suatu tidak dapat diukur, maka tidak dapat ditingkatkan. Bila tidak dapat mengukur biayanya, juga tidak dapat dikurangi biaya tersebut. Bila tidak dapat mengukur keuntungan, maka keuntungan tidak dapat ditingkatkan. Untuk itu, perusahaan mulai merekam informasi, mengambil data terkait biaya, lalu juga dibedakan antara biaya pekerja dan juga biaya bahan, biaya menjual produk dan juga total biayanya. Kemudian juga muncul pertanyaan, apabila melihat pendapatan, dari manakah itu berasal? Apakah 80% pendapatan berasal dari 20% konsumen atau sebaliknya? Informasi tersebut dapat diketahui dengan data-data yang diambil. Untuk itu, disarankan untuk mulai mengambil data, lalu gunakan algoritma dan segera dianalisis. Setelah diambil datanya juga perlu disimpan dengan baik. Orang yang dapat digunakan dalam analisis data ini harus menyukai dan bermain dengan data tersebut. Tahu bagaimana cara memainkannya, kemudian tahu bagaimana untuk memvisualisasinya. Orang tersebut juga perlu untuk berpikir analisis. Juga penting untuk memiliki kesukaan pada bidang yang dilakukan. Seorang dapat menjadi data scientist yang baik di bidang retail, tetapi mungkin tidak tertarik bekerja di perusahaan IT atau bekerja dengan catatan website yang bergiga-giga tersebut. Kan tetapi orang yang memiliki kesukaan pada bidang tersebut akan dapat berkontribusi banyak. Bagian selanjutnya adalah open data. Apa itu open data? Dapat didefinisikan sebagai data terstruktur, dapat dibaca oleh mesin, secara bebas dibagikan.
dapat digunakan dan disusun tanpa batasan. Pengetahuan tersebut open apabila siapapun dapat mengakses, menggunakan, memodifikasi, dan membagikan pengetahuan tersebut. Paling banyak dengan usaha untuk mempertahankan asal-usul dan keterbukaan dari data tersebut. Ketersediaan dan akses data tersebut harus tersedia secara keseluruhan dan tidak lebih dari biaya reproduksi yang wajar, sebaiknya dengan mengunduh melalui internet agar murah. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang nyaman dan juga dapat dimodifikasi. Penggunaan kembali dan distribusi ulang data harus disediakan di bawah persyaratan yang dapat diizinkan penggunaan kembali dan pendistribusian ulang termasuk pencampuran dengan kumpulan data lainnya. Sifat lain dari open data ini yaitu partisipasi universal, yaitu setiap orang harus dapat menggunakannya kembali dan mendistribusikannya kembali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap bidang usaha, terhadap orang atau kelompok. Bahkan misalkan pembatasan non-komersial yang akan mencegah penggunaan komersial atau pembatasan penggunaan untuk tujuan tertentu, misalkan hanya untuk pendidikan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa sih open data ini sangat penting? Apa untungnya? Ada berbagai macam hal. Pertama adalah dukungan untuk inovasi. Akses sumber daya pengetahuan dalam bentuk data itu akan mendukung inovasi di sektor swasta dengan mengurangi duplikasi dan mendorong penggunaan kembali sumber daya yang ada. Ketersediaan data dalam bentuk yang dapat dibaca mesin itu akan memungkinkan penggabungan kreatif yang dapat digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi tren dengan persyaratan, dan mengarahkan bisnis dalam keputusan investasi strategis mereka. Juga memajukan akuntabilitas pemerintah dan reformasi demokrasi. Peningkatan akses ke data dan informasi pemerintah memberikan wawasan yang lebih luas kepada publik tentang kegiatan pemerintah, pemberian layanan, dan penggunaan uang pajak. Keuntungan lainnya dengan open data yaitu memanfaatkan informasi sektor publik untuk mengembangkan produk konsumen dan komersial, kan memberikan akses terbuka dan tidak terbatas pada data ilmiah untuk kepentingan publik, khususnya informasi statistik, ilmiah, geografis, lingkungan, memaksimalkan penggunaan dan nilainya, dan juga penggunaan kembali data yang ada dalam aplikasi komersial untuk meningkatkan waktu ke pasar dan juga bisnis. Penggunaan yang lebih baik dari investasi yang ada di broadband dan juga infrastruktur informasi komunitas. Kanada telah berinvestasi dalam jaringan informasi dan komunikasi dalam bentuk infrastruktur teknis dan layanan masyarakat seperti perpustakaan dan lembaga layanan sosial. Investasi ini akan terus menambah nilai uang bagi warga Kanada dengan memperluas teknologi web dari media komunikasi satu arah ke lingkungan yang kolaboratif. Dukungan untuk penelitian yaitu akses ke data penelitian federal Kanada yang akan mendukung penelitian utama berbasis bukti oleh akademisi Kanada dan juga internasional, termasuk sektor publik dan komunitas penelitian berbasis industri. Akses ke koleksi data, laporan, publikasi, dan artefak yang tersimpan di lembaga federal memungkinkan penggunaan koleksi ini oleh para peneliti, yang kemudian akan mendukung keputusan terinformasi bagi konsumen. Contohnya, memberikan akses ke informasi layanan sektor publik untuk mendukung pengambilan keputusan yang
terinformasi. Salah satunya yaitu statistik real-time perjalanan udara. Itu dapat membantu pelancong memilih maskapai penerbangan dan memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan penundaan penerbangan. Pengungkapan proaktif ini juga penting untuk diketahui bahwa secara proaktif dapat menyediakan data yang relevan dengan warga negara Kanada, itu akan mengurangi jumlah akses terhadap permintaan informasi, email, dan juga pertanyaan media. Ini sangat mengurangi biaya administrasi dan beban yang terkait dengan permintaan semacam itu. Bagian selanjutnya yaitu big data. Dari terjemahannya secara langsung yaitu data yang banyak atau besar. Data adalah jumlah data yang tidak dapat Anda tangani dengan menggunakan metode tradisional dan sangat relatif, karena big data 5 tahun yang lalu mungkin bukanlah data besar atau big data hari ini, sehingga terus berkembang. Setiap kali kapasitas penyimpanan seorang individu atau perusahaan atau kemampuan untuk menganalisis data melebihi jumlah data yang mereka miliki, itu akan menjadi big data bagi mereka. Jika kami memiliki banyak data, kami dapat melakukan visualisasi dan juga melakukan analitik. Ide dasar dibalik ungkapan big data adalah semua yang kita lakukan itu semakin meninggalkan jejak digital yang dapat kita gunakan untuk analisis untuk menjadi lebih pintar. Kekuatan pendorong di dunia baru ini adalah akses ke volume data yang terus meningkat, kemampuan teknologi yang terus meningkat untuk menambang data tersebut untuk kawasan komersial. Ada 5 sifat dari big data yang dirangkum dalam 5V. Yang pertama, velocity atau kecepatan data kecepatan data terkumpul. Kemudian volume adalah skala data atau tambahan jumlah data yang tersimpan. Lalu variety adalah keragaman data, ada data terstruktur yang cocok dengan rapi masuk dalam baris dan kolom, atau database relasional, dan data tidak terstruktur lainnya yang diatur dengan cara yang ditentukan sebelumnya. Contohnya tweet, postingan blog, gambar, angka, atau bahkan data video. Lalu veracity yaitu kesesuaian dengan data dan akurasi, dan V yang terakhir adalah value. Velocity yaitu contohnya adalah setiap 60 detik jam rekaman yang diunggah ke YouTube. Jumlah data ini dapat dihasilkan setiap menit. Jadi pikirkan tentang berapa banyak data yang terakumulasi selama berjam-jam, berhari-hari maupun bertahun-tahun. Volume setiap hari yang dapat membuat 2,5 triliun data, itu berarti 10 juta DVD Blu-ray setiap hari. Populasi data adalah sekitar 7 miliar orang, dan sebagian besar orang sekarang menggunakan perangkat digital. Ragamnya itu banyak sekali, dari teks, gambar, film, juga suara, data kesehatan dari perangkat yang dapat dikenakan atau wearable, dan berbagai jenis data dari perangkat yang terhubung ke dalam Internet of Things. Lalu kebenaran 80% data itu dianggap tidak terstruktur, dan kita harus menemukan caranya untuk menghasilkan wawasan yang andal dan juga akurat. Data ini harus dapat dikategorikan, dianalisis, dan lalu divisualisasikan. V yang terakhir ini mengacu pada kemampuan dan kebutuhan kita untuk mengubah data menjadi value atau nilai. Nilai ini bukan hanya keuntungan, ini mungkin adalah manfaat medis atau sosial bagi pelanggan, karyawan, ataupun kepuasan pribadi. Alasan utama mengapa orang menginvestasikan waktu untuk memahami big data ini
untuk mendapatkan nilai darinya. Nah, dalam bisnis ini bagaimana sih big data ini? Banyak dari kita itu ternyata menghasilkan dan menggunakan big data tanpa menyadarinya. Bagaimana ini dapat mempengaruhi bisnis dan orang-orang? Sebagai contoh, pernahkah Anda cari atau membeli produk di Amazon atau Tokopedia? Apakah Anda memperhatikan bahwa toko tersebut mulai membuat rekomendasi terkait dengan produk yang Anda cari? Mesin rekomendasi adalah aplikasi umum dari big data ini. Perusahaan lainnya seperti Amazon, Netflix, Spotify menggunakan algoritma berdasarkan big data untuk membuat rekomendasi spesifik berdasarkan preferensi pelanggan dan perilaku historisnya. Juga seperti asisten pribadi seperti Siri di perangkat Apple itu juga menggunakan data besar untuk menyusun jawaban atas pertanyaan yang tidak terbatas yang mungkin diajukan oleh end user. Google sekarang juga membuat rekomendasi berdasarkan big data yang digunakan oleh pengguna di dalam perangkat mereka. Dan bagaimana cara menghubungkan big data dan data science yang kita pelajari ini? Data scientist adalah orang yang memenuhi syarat memperoleh wawasan dari data dengan menggunakan berbagai macam keterampilan dan pengalaman dari ilmu komputer, bisnis, atau sains, bahkan juga statistik, sehingga dibutuhkan banyak keterampilan. Seseorang dapat menggunakan proses berikut untuk memahami big data. Salah satunya itu dengan menentukan masalahnya, apa masalah bisnisnya, apa tujuan suatu proyek, apa yang Anda lakukan apabila Anda memiliki semua data. Langkah-langkahnya yang biasa dilakukan, yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian memilah data mana yang relevan, apakah data-data tersebut ada hubungannya dengan masalah privasi, kemudian mulai dijelajahi datanya, plot datanya, kemudian diamati apakah ada pola, dan dilakukan analisis dengan berbagai macam tools, kemudian dilakukan model building, disesuaikan, divalidasi, kemudian mulai diceritakan visualisasi dan komunikasi. Apakah dengan bahan-bahan tersebut kita dapat mengambil keputusan dari data tersebut. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Silahkan komen dan juga jangan lupa like dan subscribe.